Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Khususan ila hadratin mu'allif hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyati ajma'in wa may yu'amin ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabul fadilah al-mukarramun wal muhtaramat, para hadirin, para sami'in, para sami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntung dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih bermujahadah melaksanakan berbagai ketaatan kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala enggak pernah membalas setiap upaya kebaikan kita seukuran lelah dan capeknya kita. Kalau kita melakukan 5, Allah enggak pernah balas 5. Allah pasti balas 10, Allah pasti balas 20, 30 atau lipatan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalas kebaikan yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kepayahan kita pasti lebih daripada itu. Pasti lebih daripada itu. Puasanya kita sebulan Ramadan saja. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasanya sebulan 30 hari atau 29 hari, tapi menghapuskan dosa puluhan tahun yang pernah kita lakukan. Allah ini bukti apa? Bahwa Allah nggak pernah membalas kebaikan yang kita lakukan seukuran kebaikan itu sendiri. Pasti lebih. Ya. Subuh ini kita berkumpul di tempat ini setelah sholat subuh berjamaah, juga ganjarannya, balasannya lebih daripada capek dan lelahnya kita. Apa sabda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, man shalla subha fi man shalla ghadata fi jama'atin thumma jalasa atau thumma qa'ada wa dzakara Allah hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin wa qala Rasul tamatin. Ini menjadi bukti lain bahwa Allah tuh selalu mengganjar, memberikan balasan kepada kita dari perbuatan baik kita lebih dari kadar kepayahan kita. Kata Rasulullah, sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang sholat subuh berjamaah kemudian duduk, zakarullah, zikir kepada Allah, baik itu baca Quran, baik itu ngaji, baik itu sekedar baca subhanallah atau sekedar i'tikaf di masjid, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Berapa lama sih? Gak lama, paling sejam. Sholat subuh plus nunggunya plus zikirnya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Seukuran matahari sepenggalan, satu tombak. Matahari terbit sekarang ini suruh jam berapa? 17 menit lagi suruh, 17 menit lagi suruh, plus 20 menit dari 17 menit, 27 menit lagi. Kita duduk lagi 37 menit lagi saja dulu di sini. Hatta tatlu asy-syamsu, terbit matahari seukuran sepenggalan, naik satu tombak. Tsumma shalla rak'atain, kemudian sholat lagi 2 rakaat, sholat isyraq namanya. Sholat sunnah isyraq, subuh berjamaah, sholat isyraq, nunggu zikir, kemudian sholat 2 rakaat,
kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka tetap bagi orang tersebut, ditetapkan bagi orang tersebut pahala haji, pahala umroh. Berangkat dan nyampe ke Mekah kagak, ongkos nggak pakai. Ada pakai ongkos 20 juta buat sholat berjamaah gitu, kagak. Lama haji itu kalau kita berangkat 40 hari, orang Indonesia aslinya 40 hari berangkatnya, aslinya 5-6 hari. Kita pakai global lalap gitu macam. Ini cuma berangkat, itu ke masjid, ke majlis berjamaah, duduk sebentar. Karena telah keajir hajatin umratin, maka ditetapkan bagian diganjar pahala orang, pahala haji plus umrohnya, plus haji dan umrohnya, bukan berarti menghilangkan kewajiban haji umroh. Kenapa Pak belum berangkat haji? Tiap hari saya berangkat haji. Kemana? Di Masjid Imam Bukhari, di Masjid Al-Mutakin. Enggak menghilangkan kewajiban haji, tapi pahalanya seperti haji dan umroh. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Nabi 3 kali menyebutkan tamat, sempurna. Yang ini saya tunjukkan adalah betapa kita harus bermujahadah, betapa kita harus bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah, karena Allah selalu memberikan ganjaran kepada kita melampaui, melebihi kelelahan capeknya kita. Ngelawan ngantuknya mah sebentar, soal subuh berjamaah, tapi pahala masya Allah luar biasa. Orang pengen dapat haji itu sekarang antri 20 tahun. Itu juga kalau punya duit. Kalau belum punya duit nambah lagi. Pengen berangkat haji tahun ini, wallahu a'lam dibuka apa enggak haji tahun ini, tapi insya Allah kita pulang sudah bawa pahala haji, pahala umroh. Lihat betapa Allah Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita tinggal mujahadahnya saja. Kita tinggal sungguh-sungguh dengan apa yang ada pada diri kita. Karena sudah seperti itu, Allah juga nggak pernah menuntut sesuatu yang kita nggak mampu, yang kita nggak bisa. Allah cuma menuntut yang mampu kita lakukan, yang mampu kita kerjakan. Setelah mampu kita kerjakan, ganjarannya, balasannya haji luar biasa. Kalau orang melakukan satu kebaikan kepada kita, kita paling balas juga seukuran kebaikan orang itu kalau kita. Tapi Allah enggak. Maka mudah-mudahan kesungguhan kita di bulan Ramadan ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi bekal perjalanan amal soleh, bekal perjalanan kita setelah kehidupan dunia. Dan makanya jangan sedih, jangan pernah kita sedih, aduh saya sholat baru 1 tahun ini, baru 2 tahun ini, baru 5 tahun. Insya Allah tampukan kebaikan menutup keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, karena sifat Rahman serta Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bilang minimal seminggu sekali nih, minimal seminggu sekali sholat subuh, terus tunggu. Tata caranya gimana? Tata caranya sholat subuh berjamaah, ahsan lebih baik kalau di masjid. Kalau enggak, ya yang penting berjamaah. Karena ada 2 hadis, dua lafaz hadis. Yang pertama fil masjid, yang kedua fi jamaatin. Fil masjid fi jamaatin. Ya kalau bagusnya di masjid berjamaah, zikir sampai waktu isyraq, namanya sholat isyraq. Sampai waktu suruh tambahkan 20 menit, kemudian sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu sholat duha di awal waktu. Niatnya isyraq 2 rakaat. Maka terus kemudian kita sholat 2 rakaat selesai. Selesai. Bagus tiap hari. Bagusnya tiap hari. Tapi kalau tiap hari ada yang kerja nggak bisa, Dan minimal seminggu sekali udah. Tiap minggu numpuk pahala haji umroh. Tapi nggak usah pengen dipanggil haji, nggak usah dipanggil haji. Saya haji lokal, minggu sekali di masjid nggak usah, nggak perlu, nggak penting. Ini pahala salat sunnah isyraq. Maka haji pahala subuh berjamaahnya dapat, zikir ngajinya dapat, pahala haji umrohnya juga dapat. Gak ada alasan kita untuk tidak ibadah.
Enggak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau begini hebatnya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hatamkan Quran. Pahalanya lebih hebat daripada lelahnya kita menghatamkan Quran. Kenapa para ulama itu, kenapa orang-orang soleh, minal auliya, minas solihin semangat melakukan ibadah itu karena tahu hasil lebih hebat daripada ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hatamin Quran di bulan Ramadan luar biasa. Idza khatamal 'abdul Quran shalla 'inda khatmihi sittuna alfa malakin. Siapa orang yang menghatamkan Quran, ketika selesai hatam Quran 60 situna alfa malakin, 60.000 malaikat mengaminkan doa dia. 60.000 malaikat mengaminkan, mendoakan kita. Coba menghatamkan Quran. Kalau kita pengen ngedatangi 60.000 orang mendoakan kita, betapa repotnya gitu. Belum siapin beseknya 60.000, belum nyiapin tempatnya, ngukur beli air mineral, air minumnya aja 60.000 puyeng gitu. Ini menghatamin Quran yang mengaminkan doa kita situna alfa malaikat, 60.000 malaikat. Ya. Maka alasan apa lagi kita nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tinggal ibadah, ikhlaskan, lihat, yakin Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa kepada kehidupan kita. Nah, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan membaca kitab Khulasatul Nurul Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Malik rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fi darin amin. Qala radhiyallahu anhu. As-safhatus sabi'ah, halaman yang ke-7, al-babus salis, al-faslus salis. Pasal yang ketiga, bab yang ketiga. Al-qitalu itu peperangan. Qatlun, qatlani, qitalun, jamaknya adalah al-qital, peperangan. Al-idnu bihi, bagiannya adalah al-idnu bihi, idin bihi dengan perang. Mau perang Rasulullah bukan takut, tetapi belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun firman Allah, perintah Allah, baru perang. Adadus saroya, jumlah peperangan. Adadul ghazawati, jumlah peperangan. Apa bedanya sariyah? Saroya jamak dari sariyah. Sariyatun, sariyatani, saroya. Apa saroya atau sariyah? Kalau kita lihat dalam hadis atau dalam ilmu syariat, ada sariyah, peperang Rasulullah disebut sariyah dan ghazwah. Ya. Ghazwah jamannya ghazawat, sariyah jamannya saroya. Apa bedanya sariyah dan ghazwah? Ya. Peperang, kalau bahasa Indonesia ini kan mesinnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia peperangan aja. Kalau bahasa Arab, sariyah dengan ghazwah itu peperangan. Tapi kalau sariyah, peperangan yang Rasulullah tidak ikut, ya. Perang tapi Nabi tidak ikut. Nabi hanya mengirim pasukan saja, dipimpin oleh sahabat. Apakah itu dipimpin Hamzah bin Abdul Muttalib, apakah itu dipimpin Ali bin Abi Thalib, apakah itu dipimpin Umar bin Al-Khattab dan yang lainnya. Tapi Nabi nggak ikut. Namanya sariyah, ya. Jamannya saroya. Kalau ghazwah, ghazawat, peperangan yang Nabi ikut. Ghazwah itu Nabi ikut serta dalam perang tersebut, ikut angkat pedang, ikut bersama para pasukan. Itu namanya ghazwah. Maka di sini akan dijelaskan berapa kali sariyah, berapa kali ghazwah di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-qasdu, dan maksud min wad'il ahjar, dari meletakkan batu-batu alal maqabiri, di atas kuburan. Awal pensyariatan kenapa di kuburan itu ditaruh batu, ya, taruh tanda. Tapi jangan berlebihan, ya.
taruh batu sebagai tanda saja supaya itu tahu makamnya siapa. Kalau ziarah nggak salah. Udah nangis, aduh, bapak, maaf pak, ini makam bapak saya, punya bapak sebelah sana, rame lagi tadi kuburan kan, gitu udah mah jarang ya. Ini kadang-kadang muskilah, udah jarah ke orang tua, jangan 3 tahun sekali, jangan setahun sekali, jarahnya 5 tahun sekali. Sudah sekali ziarah seru nangis nggak tahu salah alamat. Jadi juga sih cuman lucu aja. Kata orang mungkin kenapa dia nangisin bapak saya? Karena saking jarangnya jarang. Kasihan nanti. Kasihan siapa? Minimal kasihan kita. Orang bilang ini makam siapa? Udah rumputnya tinggi segala macam nggak ada yang ziarahin. Ya. Orang tua kita tuh. Ya. Yang kedua, ya Allah, ya. Kasihan orang tua kita. Udah didoain dari jauh beda, dekat itu beda. Ketika kita ziarah ke makam orang tua kita, ya, beda. Kenapa kita ingat lagi nasihat-nasihat orang tua? Kita ingat lagi motivasi-motivasi dari orang tua kita kepada kita, nakalnya kita, bangornya kita ingat lagi. Maka pun nahitukum ziaratal qabri fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah, sekarang berziarah akan. Tudzakirukumul maut, mengingatkan kematian, dan kita ingat orang tua kita. Ustaz, ini ziarah sih cuman mau mau puasa doang sama lebaran, masih mending daripada kagak ziarah sama sekali. Ya, jangan larang-larang orang. Ini orang Indonesia mau ngada-ngada, mau puasa ziarah, enggak ada syariatnya mau puasa ziarah, tapi mending, ya, mending. Guru-guru kita ngajar itu penting udah minimal itu tahu. Lah kalau orang-orang soleh santri udah sering ngaji mah enggak terlepas, enggak cuma mau puasa, tapi awam minimal itu udah jadi larang dah. Kalau nanti lebaran jarah lagi minimal 2 kali dah. Habis itu udah orang nggak pernah jarah lagi. Cuman jangan dijadiin wajib, masalahnya itu jangan dijadiin wajib. Kenapa jarahnya pas lebaran? Sekalian ongkosnya. Tahu ongkos mudik, tahu ongkos pulang kampung kita nggak tahu ya. Yang penting sekalian lah, sekalian pulang ziarah juga nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jangan suka aneh-aneh, jangan mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama, jangan juga melarang sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Mutawasitin aja sih. Kita cuma perlu luruskan ya, ziarah jangan pas mau puasa doang ya, kapan aja puasa jadi. Ziarah jangan pas pas lebaran doang ya, hari-hari yang lain juga jarak. Kita cuma perlu ngingetin itu, nggak perlu larang, nggak perlu. Orang nggak ada larangannya kok, cuma perlu meluruskan pemahaman saja ya. Nah, ternyata disyariatkan naruh batu di atas kuburan sebagai apa? Kalau orang sini bilang tetengger, nah, makanya jadi Tangerang. Tangerang ini asal katanya tetengger. Tahu tetengger? Tanda. Kalau saya kemana ini nandain, ini saya pernah kesini. Ya. Kalau anak-anak muda walaupun terlarang ya suka coret-coret pilok. Ya. I was here, gitu kan. Nah itu tetengger tuh. Ya. Atau melempar aqua sendal jepit ke atas pohon kalau naik gunung, itu walaupun terlarang, tapi tanda pernah ke situ. Tetengger. Nah, jadilah Tangerang. Wah panjang ceritanya itu. Ya. Artinya batu itu sebagai tandanya. Ini berisik aja nih. Ini cerewet nih kode, berisik aja. Nah itu naruh sebagai tanda di mana sih makam bapak kita. Ternyata itu disyariatkan, tapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Seukuran ada maksudnya ya. Batu itu nih maksudnya adalah biar tahu itu makam Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah. Lah kalau batunya sama semua, enggak kesampaian juga maksud syariatnya. Kasih nama bapak kita udah segitu doang. Enggak perlu ditembok gitu ya semuanya. Itu kalau tanah dalam mazhab Syafi'i, kalau tanah wakaf orang itu haram gitu. Haram ditembok semua pinggir-pinggir gitu. Kalau tanah sendiri makruh. Kalau tanah wakaf haram. Dosa mana? Yang meninggal udah pasrah mau diapain juga.
bikin bangunan tinggi pasrah aja dia mah. Lah kita anak-anaknya keturunannya yang berdosa, cukuplah satu batu ada tulisannya, udah taruh di atasnya sebagai tanda. Nah, itu ada syariatnya nih nanti ya. Pertama, adina mengizinkan Allah oleh Allah lil muslimina bagi orang-orang muslim di kita li'adaihim dengan memerangi a'daihim musuh-musuh mereka. Allah menurunkan ayat Quran. Di Mekah nggak diturunkan ayat untuk memerangi, maka Rasulullah pasrah. Rasulullah tidak membalas. Para sahabat bukan nggak berani. Udah ada Hamzah bin Abdul Muthalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, sudah ada Umar bin Khattab, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Ali bin Abi Thalib waktu di Mekah. Kenapa enggak membalas dengan peperangan? Belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kan setiap langkah, setiap ucapannya dipandu oleh wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul enggak ngomong sesuatu apapun dengan hawa nafsunya, tetapi dipandu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ada jawaban pasti, belum ada perintah pasti, enggak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hatta sampai di Madinah baru turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk perang ya. Baru nanti ada peperangan. Di antaranya adalah surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yuqataluna bi annahum zulimu, orang-orang yang diperangi bi annahum zulimu, karena sesungguhnya mereka adalah dizalimi, diizinkan untuk berperang. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka laqadirun, sangat mampu. Sangat mampu Allah Subhanahu wa taala. Jumlah yang sedikit enggak ada masalah. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Maka di awal-awal peperangan jumlah umat Islam selalu lebih sedikit. Jumlah musuh itu rata-rata 3 sampai 10 kali lipatnya dari jumlah pasukan umat Islam. Nanti kita akan lihat satu persatu gimana perang Badar, gimana perang perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar dan yang lain. Inilah tonggak awal Nabi Muhammad SAW beserta muslimin melawan lewat peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi muslim. Jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu kalau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti tanggung jawab. Ya. Kita melakukan segala sesuatu atas perintah Allah, Allah pasti tanggung jawab kok. Ya. Allah pasti tanggung jawab. Allah nyuruh kita puasa, udah jangan takut, wah kalau puasa saya mati urusan berpuasa. Allah nyuruh kita, sudah plus dengan tanggung jawab. Ya. Allah nyuruh kita memakmurkan masjid, plus dengan tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang lain. Ya. Ba'da mu'aradatihim lin nabi, setelah perlawanannya mereka, yaitu orang-orang kafir, lin nabi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idaihim dan penyiksaannya orang kafir lahu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattifaqihim dan kesepakatan mereka ala qatlihi atas pembunuhan Rasulullah. Jadi nanti ada kesepakatan luar biasa, ada perang Ahzab namanya, perang koalisi, perang koalisi antara kafir Mekah, munafik Madinah dan orang Yahudi, sepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini dilawan oleh muslimin, kali ini dilawan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabada al-qital fis sanatil ula. Fabada maka bermulalah al-qitalu oleh peperangan
Fisanatil ula, di tahun yang pertama. Ajibnya lagi, peperangan yang pertama ini seluruhnya orang Muhajirin, nggak ada orang Ansor. Seluruhnya ini adalah orang Muhajirin, orang Mekah. Artinya apa? Aslinya Rasulullah udah siap perang dari Mekah juga. Cuman belum ada perintah dari Allah. Hebat. Betapa dakwah ini harus mampu kita menyingkirkan, membuang hawa nafsu. Buang jauh-jauh. Kalau masih ada nggak bakal berhasil. Lihatlah para sahabat. Saya mau kebayang ya. Saya membayangkan betapa gemesnya Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Rasulullah disiksa di Taif. Itu pasti gemes banget. Ya. Dan jagoan. Lihat yang dicintai disiksa, disakiti, pasti gemes luar biasa. Umar bin Khattab yang pernah ngangkat pedang mau membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, pasti gemes banget. Cuman kegemesan yang didorong hawa nafsu udah nyingkir, udah nggak ada, udah. Gimana kata Rasulullah? Kita belum disuruh membalas, kita belum disuruh perang. Sudahlah, sabar aja semuanya. Untuk apa? Menggerus habis hawa nafsu dulu. Ya. Makanya kita coba dikasih ujian. Ya. Dikasih ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang harus patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang-kadang nggak bayangin gimana penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah di Mekah, dan di situ ada Hamzah, ada Umar bin Khattab. Apakah di waduh, saya bilang mungkin saya nggak tahu, nggak dicatat dalam sejarah juga. Mungkin mereka beberapa kali minta izin sama Nabi, sabar saja deh. Tapi enggak, sabar sampai peperangan pertama ini bisa nanti pula bisariyah. Dengan syariah, berarti kalau disebutkan syariah, peperangan yang Rasul enggak ikut. Arsalah mengutus akan syariah Ar-Rasul oleh Nabi Muhammad SAW biriyasati ammihi, pimpinannya ammihi, pamannya. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Asadullah nih, ya. Jagoan ini akhirnya paman, ya. Saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW, pernah disusu oleh Suwaibah, dua-duanya pernah disusu juga oleh Halimah As-Sa'diyah, ya. Dua-duanya ya, pergi perang paman. Mungkin betapa girangnya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Disuruh mimpin pasukan, jumlahnya 30 orang. Dan ke-30-30-nya adalah orang Muhajirin. Enggak ada orang Ansor, belum ada orang Ansor. Seluruhnya adalah orang Muhajirin. Target dari syariah ini adalah mendatangkan ketakutan di hati orang kafir. Menunjukkan apa? Biar orang itu sadar bahwa ternyata umat Islam punya kekuatan. Targetnya tidak untuk membunuh yang selama ini ditindas diam saja. Sudah ada perintah sinyal dari Allah, nih umat Islam bisa membalas. Tahu nggak yang ditargetkan perangnya siapa? Sepasukan kafir Mekah yang jumlahnya 300 orang. 30 orang berhadapan dengan 300 orang, berarti 1 banding 10. Ini Kopassus semua urusannya. 1 banding 10. 300 orang yang dikirim 30 orang plus dengan Hamzah bin Abdul Muttalibnya. Ya. Mundur enggak, orang perintah Allah, meninggal syahid. Pimpinannya siapa saat itu? Orang kafir Quraisy. Pimpinannya Umar bin Hisham. Nama ngetrennya Abu Jahal, nickname-nya Abu Jahal, ya. Kalau disebut Abu Jahal kita paham. Umar bin Hisham enggak. Pimpinannya adalah Abu Jahal. Wah, ketat-ketir Abu Jahal, ketat. Ketika sampai di Mekah, Muhammad segala macam. Ini mendoktrin segala macam. 30 orang yang enggak takut mati berhadapan dengan 300 orang. 300 orangnya takut, 300 orangnya ketakutan. Ini sihir lah, apalah segala macam.
Abu Jahal aja ketakutan. Dan targetnya adalah mendatangkan ketakutan di hati orang-orang musyrik, di hati orang-orang kafir. Dan kedua tentu saja menunjukkan kekuatan umat Islam. Supaya apa? Targetnya adalah umat Islam yang tinggal di Madinah dan sebagian mungkin masih ada di Mekah, ya, tidak diganggu lagi oleh orang-orang musyrik, tidak diganggu lagi orang-orang kafir. Itu targetnya. Maka di peperangan pertama ini tidak ada kontak senjata, hanya bertemu dekat kabilah Juhainah, ya, di pinggiran Laut Merah, ya, Saat itu bertemu, kemudian tidak terjadi kontak senjata. Tapi pesan yang ingin disampaikan sudah nyampe, yaitu takut mereka mulai memperhitungkan kekuatan umat Islam satu. Yang kedua, Abu Jahal bilang ke orang kafir Quraisy, jalur perdagangan kita mulai gak aman. Nah kan, mulai cywarnya ada, menebarkan ketakutan di sana supaya apa? Aman, umat Islam tidak diganggu lagi. Itu kan. Li'tiro di'airi li Quraisyin, untuk menyerang Irin itu kafilah dagang. Li Quraisyin, milik orang Quraisy. Irin itu adalah kafilah dagang. Al-jimal allati tahmilut ta'am, yaitu sekelompok onta kabilah yang biasanya mereka melakukan perdagangan dari Mekah ke Syam. Lah kalau mereka bawa barang dagangan dan yang lainnya, saat itu zaman rampok, pasti mereka bawa pasukan untuk mengawal. Jumlah pasukannya aja 300. Betapa ini kabilah yang besar. Ini juga menunjukkan bahwa targetnya umat Islam itu di setiap peperangan, di setiap penyerangan ada maklumat dari Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa targetnya adalah ini. Seperti sebelumnya sebetulnya ada tidak diceritakan dalam kitab ini, diceritakan dalam kitab yang lain. Sebelum kejadian ini Rasulullah menyuruh Abdullah bin Jahsi untuk memata-matai Mekah di daerah antara Taif dan Mekah. Rasulullah udah ngirim dulu Abdullah bin Jahsi memata-matai apa pergerakannya kafir Quraisy. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengamankan umat Islam. Raji'atin minas Syam, yang kembali dari Syam. Tsumma tataba'at saraya wal ghazawat. Setelah itu tsumma kemudian tataba'at, mengikuti as-saraya oleh peperangan Sariyah, wal ghazawat dan ghazwat. Setelah itu terus banyak peperangan. Nanti akan diceritakan satu persatu. Waqad balagu adadu saroyahu, waqad balagu sungguh telah sampai adadu saroyahu, jumlah peperangannya Nabi Muhammad SAW, sab'an wa arba'ina sariyatan. Sab'an wa arba'ina sariyatan. Berapa tuh? 47 sariyah. Selanjutnya kita akan pakai istilah sariyah untuk menunjukkan peperangan yang Rasul tidak ikut. Jumlahnya 47 peperangan Sariyah. Wa adadu ghazawatihi, dan jumlah peperangan, jumlah ghazwah, sab'an wa ishrina ghazwatan, 27 peperangan. Berarti Rasulullah selama hidupnya setelah diangkat kenabian ikut 27 kali peperangan. Karena sebelum diangkat jadi nabi, Rasul ikut perang juga, tapi nggak dihitung. Dan yaitu perang Pijar, perang antar kabilah di Mekah. Rasul ikut juga. 27 Rasul ikut, 47 Rasul tidak ikut. Serangan-serangan kecil, peperangan kecil, Rasul tidak ikut. Di peperangan tadi yang pertama tidak ada kontak senjata. Begitupun tidak seluruhnya peperangan nanti ada kontak senjata. Karena target umat Islam begitu peperangan bukan membunuh, bukan menghancurkan, bukan. Kirim satu pesan diterima, tidak ada, ya pasukan pulang lagi, ya. Pulang lagi, sudah diterima dengan baik, sudah pulang lagi. Tidak semua peperangan nanti ada kontak fisik, kontak senjata, ya. Ini menunjukkan bahwa
peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bukan untuk membunuh, bukan untuk menghancurkan, melindungi dakwah. Ya, bahkan ada yang di satu peperangan hadap-hadapan, di peperangan yang lain bareng-bareng berperang. Siapa contohnya? Abu Sufyan. Contohnya lagi Khalid bin Walid, ya. Di peperangan Uhud musuhan, ya. Di peperangan yang lain sudah masuk Islam, ya udah jadi sepasukan. Artinya bukan untuk membunuh, bukan untuk menghancurkan. Wa tuwfiya fi sanatil ula, dan wafat di tahun yang pertama Utsman bin Mad'un. Ada sahabat Nabi yang wafat dari kalangan muhajirin yang pertama, bukan syahid yang pertama, karena syahid yang pertama adalah Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ini meninggal di tahun yang pertama Utsman bin Mad'un, akhur Rasul, saudara laki-laki Nabi Muhammad SAW, minar rodho, dari sepersusuan, saudara sepersusuan. Jadi ada saudara kandung, ada saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu kita nyusuk bareng-bareng kepada satu perempuan waktu kecil. Gede mah bukan saudara sepersusuan, ya. Waktu masih kecil, kebiasaan orang Arab saat itu adalah kalau lahir bayi mengupah seorang wanita untuk nyusuin bayinya nih. Nah, harus dicatat tuh sepersusuan dengan siapa aja, karena nanti haram menikah. Namanya saudara rodhoah, saudara sepersusuan. Ada syaratnya, yaitu pada masa pertumbuhan pernah menyusunya sampai kenyang, ya, artinya menyusunya itu jadi daging, itu saudara sepersusuan. Di antara saudara sepersusuan Rasulullah adalah Utsman bin Mad'un. Begitu juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka sering disebut dalam sejarah, dalam sirah, saudara sepersusuan Nabi, saudara sepersusuan Nabi. Dan betapa Rasulullah nanti sangat menghormati ibu susunya. Bukan ibu kandungnya, tapi ibu susunya. Rasulullah menyebut juga ibunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Bahkan kalau Halimah As-Sa'diyah datang ke Madinah, ke rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul akan keluar dari rumahnya langsung menyambut Halimah As-Sa'diyah. Fa'amar Rasul, maka memerintahkan Nabi Muhammad SAW, fa'amar Rasul, memerintahkan Nabi Muhammad SAW birasyi qabrihi, dengan menyiram kuburnya, ba'da dafnihi, setelah pemakaman tuh. Ternyata itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dikuburkan kemudian disiram. Cuman saya luruskan lagi nih, ya. Cuman kita suka pakai air mawar, pakai air biasa aja, pakai air biasa saja. Karena air mawar kita pun gak asli. Saya waktu kemarin ke Turki, air mawar itu aslinya air mawar tuh, yang disuling dari bunga itu segini 300 apa 400 ribu, 300-400 ribu. Air mawar di kita sebotol 10 ribu. Aslinya air mawar itu dipakai apa? Untuk jenazah, untuk jenazahnya, untuk orang mau kawinan, untuk orang itu wangi. Murah di Indonesia air mawar nih kan. Air asli mawar itu mahal sekali, mahal. Ya, jadi udah pakai air biasa aja, nggak apa-apa. Ya. Ini disunahkan. Birasyi qabrihi ba'da dafnihi. Setelah dimakamkan kemudian disiram matanya. Apa coba tujuannya, hikmahnya? Biar cepat padat, ya. biar cepat padat. Ya, apalagi di Jazirah Arab sana kan pasir semua, disiram biar padat. Terus kalau kita memakamkan itu jangan aneh. Kalau seminggu 2 minggu ambrol, atau ada bolong atau ada yang lainnya, karena bangunan di dalam runtuh. Atau setelah sekian waktu, maka biasanya kalau memakamkan itu ditinggikan atau disisakan sisa-sisa tanah di pinggirnya. Karena
kan dibangun seperti ini ya. Kalau dalam ambrol jantung ini maksudnya jangan jadi fitnah. Kuburannya ambrol ya Pak. Semua juga begitu ya. Jadi sekian waktu papan yang di dalam itu lapuk kan, deng jatuh ke bawah maka ambrol. Maka ini suka harus diziarahin. Nanti fitnah buat orang almarhumah orang tua. Kita tuh lihat tuh siksa kubur, kuburannya aja ambrol. Nah kan siapa orang tua kita jadi omongan sekampung. Kita pelihara lihat susun lagi, bangun lagi gitu ya. Summa wadu'a hajaron, kemudian Rasulullah meletakkan batu alaihi di atas kubur. Meletakkan batu di atas kubur. Waqala, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, hadza huwal qasmul wadil ahjar. La kama yaksidu minhu ahlu zamanina mimma huwa muharramun syar'an ya. Ini maksudnya Nabi itu adalah ata'allamu bihi, agar kalian mengetahui bihi dengan hajar qabru akhi, kuburan saudara saya. Kata Nabi gitu. Biar kalian tahu bahwa itu adalah kuburan saudara saya, taruh batu di atasnya. Ini maksudnya. Maka boleh di atas makam dikasih nama supaya tujuannya ini ya, tujuannya tercapai. Enggak, batunya sama semua, lah enggak tercapai dong tujuannya ya. Udah taruh batu saja sama kerikil, dong. Mana makam sekarang kan rapi-rapi, sama semuanya kan. Tadi bisa nangis alamat kita ya. Udah sesenggukan kan itu di belakang ada orang nunggu. Pak ngapain Pak? Itu kuburan bapak saya Pak. Repot Pak ya. Udah kasih tanda ya. Makanya orang tua kita dulu suka bawa ini kembang ini tandanya atau apa gitu. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Wa adfinu, aku makamkan ilaihi dengan cara seperti itu man mata min ahli, man siapa orang mata yang meninggal man min ahli dari keluargaku. Ya, artinya sama gitu ya. Untuk apa? Ngasih tanda tadi. Tapi jangan berlebihan. Uhibbu alla yuzada fil qabri turabun min ghairi. Ada sebagian mengatakan sunnah lagi ditaruh kerikil di atasnya sunnah. Ingat ya, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Apalagi kita orang-orang awam, udah biasa-biasa saja. Yang penting ada tanda. Soal gundukan, ada yang disunnahkan meratakan, ada yang sunnah digundukan. Maka suka kalaupun nggak batu ditaruh apa nisan ya, di nisan. Cuman kadang-kadang muskilah juga. Taruh nisan itu pas di kepalanya, Kalau makamnya di pinggir, ini makamnya, ini makam bangunan kan. Lahat itu ada dua macam. Ada lahat yang di pinggir, ada lahat yang di tengah. Dua-dua boleh. Ada lahat di tengah. Ini misalkan bangunan kebun. Ada liang lahatnya di sini tengahnya. Ada liang lahatnya, jangan ya. Ada juga yang liang lahatnya di pinggir, ya. Yang lahat tuh yang dibentuk tuh. Ya. Nah, kalau lahat yang di pinggir, maka nisannya di pinggir. Kalau lahatnya di tengah, nisannya di tengah. Kadang-kadang namanya jarang ikut ke kuburan kan, bapaknya meninggal, lahatnya di pinggir, kita ngasihnya di tengah. Ya. Ini pas di sini di pinggir. Ya. Santri yang begitu ntar kelihatan orangnya kan gitu ya. Wah ribut. Di mana di pinggir? Ya. Pas di kepalanya. Pas bangunannya juga ke pinggir situ, bukan di tengah. Kalau di tengah adalah untuk yang lahatnya di tengah kayak parit seperti itu. Harus tahu santri ya. Kenapa harus tahu? Orang nggak tahu. Kita belajar apa di pondok? Yang pasti pulang ini santri, makamin dia, ngimamin dia, khotib dia, ada orang lahiran dia dipanggil, ada orang kawinan dipanggil juga, pengantin yang nggak datang santri dikawinin.
Nah, itu berkah itu ya, ketiban pulung ya. Jadi cadangan, panganan cadangan. Loh iya santri mah harus, masya Allah. Ya kadang-kadang ya kita belum nikah udah suruh jadi saksi cuma. Kadang belum berangkat haji suruh ceramah soal haji kan walimah banyak. Ustaz, saya suruh ceramah ini. Terus kenapa? Saya kan belum pernah berangkat haji. Gimana saya ceramah haji? Lah sama kemarin saya juga ngomong soal kematian belum pernah mati kok. Ya kan? Ya jadi dengan ilmu aja, dengan ilmu. Walaupun ya agak ngambang dikit, udahlah jalan aja. Repot kalau sudah pernah semua. Wallahu a'lam. Qala Syaikhul Malik rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa yahtariza ya, sampai situ ya. Wa yahtariza wa ayyahtariza wa yahtariza an muzahamatihi wa yahtariza, dan hendaknya santri menjaga an muzahamatihi dari berdesakannya syekh, bikatfihi dengan pundaknya ya. Ketika berjalan berdesakan maka santri ini mengelilingi guru, mengelilingi syekh untuk melindungi gurunya dengan pundaknya. Au bikatfi dabatihi, atau dengan pundak hewan kendaraannya. Au bikatfi dabatihi, atau dengan pundak kendaraannya. Ingkana rakibaini, ingkana apabila ada keduanya yaitu murid dan syekh, rakibaini halnya berkendara. Wa mulasaqati, dan mendekati siapahu akan pakaiannya syekh, artinya termasuk pakaian dilindungi. Jangan-jangan ntar jubahnya syekh keinjak, maju syekh, nggak bisa maju. Kenapa? Jubah saya kamu injak, katanya kan gitu ya. Dijaga juga pakaian, sorbannya, jangan sampai kelit dan yang lainnya, gitu maksudnya. Wa yusiruhu li jihati dhilli fis shaib, wa yusiruhu, dan mengutamakan syekh li jihati dhilli, kepada arah perlindungan fis shaib, di musim panas. Mana jalan yang ada, kalau kita jalan kan ada pohonnya, ada enggak ada pohonnya, ada yang terik, ada yang adem. Saya kasih tempat yang adem, kita tempat yang panas. Wa bijihati syamsi, dan dhil itu di tempat yang teduh. Saya di tempat yang teduh, kita tempat yang panas kalau musim panas. Wa bijihati syamsi, dan dengan arah dari arah matahari, dengan arah matahari atau di arah matahari, fisyita, di musim dingin. Kalau musim dingin mas saya kasih tempat yang panas begitu berjalan. Wal jihatil lati, wabil jihatil lati, dan dengan arah yang la taqru'u, tidak mengenai asyamsu, matahari, fiha, pada jihad, wajhahu, wajahnya syekh, idza tafata ilai, apabila menoleh ilahi, kepada murid. Jadi supaya saya enggak silo, pas nengok enggak silo. Maksudnya arah matahari mana? Arah matahari sebelah sana, berarti kita jalannya sebelah sini. Supaya ketika saya ngobrol ke kita, nengok wajahnya enggak kena matahari. Kalau kita di arah matahari, nengok ke sebelah sini, saya wah silo. Ya. Masya Allah, begitunya ya. Wala yamshi baina syekh wa baina man yuhaddisuhu, dan ini soal berjalan dengan guru. Sebetulnya ini bisa diterapkan juga ketika kita berjalan dengan orang yang dihormati, dengan orang yang disayangi. Gimana kita memperlakukannya, kan sama sebetulnya. Kita menghormati syekh, kita menghormati orang tua kita. Nah, kita melindungi istri kita, sama ketika kita nyebrang jalan, dari arah mana kendaraan, disitulah kita ya, arah kendaraan sebelah sana, kita sebelah sini. Jangan gini, arah kendaraan sebelah sana, istri sebelah sini, kita sebelah sini. Kenapa? Biar kalau ketabrak istri dulu.
beda pengantin baru sama pengantin lama. Pengantin baru mendekatan, pegang-pegangan, gak jauh-jauh. Begitu pengantin lama 2 kilo di belakang. Masya Allah ya. Sama sebetulnya ya. Sama ketika kita misalkan jalan dengan, ya mungkin dengan customer, calon customer yang lainnya sama kan. Ini luar biasa ya. Wala yamsi baina syekh, wala yamsi dan tidak jalan murid baina syekh antara guru wa baina man dan di antara orang yuhaddisuhu yang sedang bicara syekhhu kepada man. Saya lagi ngobrol dengan orang, mungkin kolega, mungkin santri yang lain. Kita jangan jalan di tengahnya. Sampai saya ngobrolnya nengok-nengok ke depan. Termasuk lagi duduk ya. Ini ada guru, ini ada guru. Ini ada kita, ini ada orang lain. Guru pengen ngobrol ke sini, ya. Guru pengen ngobrol ke sini. Kita jangan ada di tengahnya, ya. Ima kita minta tukar atau apa? Saya ada perlu sama guru ini. Kita kadang-kadang ngusil ya. Guru udah ke depan-depan ngobrol begini. Kita ke depan, guru ke belakang, kita ke belakang lagi. Ayo ngalingin ya, nutupin guru ngobrol. Hah? Itu enggak, permisi saya pindah dulu dan ngobrol sebelah sini. Guru enggak ada perlu sama ente, saya tukeran tempat duduk begitu ya. Bal yatakhoranha akan tetapi yatakhor mengakhirkan atau mundur murid anhuma dari keduanya, yaitu syekh dan man. Syekh dan man, orang yang diajak bicara. Idza tahaddasa apabila ngobrol keduanya syekh dan man, au yataqaddama atau maju man ya. Wala yaqrabu maka jangan mendekat. Yataqaddama itu misah, misalkan syekh sama orang itu agak misah sedikit. Au yataqaddama atau maju syekh, artinya agak memisahkan diri dari kita nih. Dia mau ngobrol dengan orang. Wala yaqrabu maka jangan mendekat santri, wala yasma'u dan jangan mendengar, jangan nguping. Wala yaltafitu dan tidak nengok-nengok. Santri jangan suka kepo sama urusan guru. Nah, kan gitu ya. Guru ada perlu sama orang lain mungkin enggak selalu soal kita. Bisa jadi soal orang tersebut atau apa sesuatu yang kita enggak tahu. Jangan. Guru lagi serius banget berduanya. Kali-kali ngomongin saya, gangguin ini masalah kan gitu. Justru ya udah. Kalaupun yang ngobrol kan minta izin. Saya boleh gabung, saya boleh duduk atau apa. Guru minta izin kan kemarin. Minta izin guru. Kalau kata guru di luar aja, tunggu sebentar. Ya udah tunggu. Kalau guru suruh tunggu. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mau belajar sama Syekh Ma'ruf kalau saya tidak salah namanya, itu di sana di daerah Sibam atau mana di Hadramawt. Pertama mengetuk pintu untuk minta belajar itu. Syekh Abu Bakar bin Salim salah satu gurunya minta izin, saya mau belajar kepada Syekh. Syekhnya bilang, siapa? Abu Bakar bin Salim. Kata saya belum mau menemui dia, suruh tunggu aja. Tunggu di luar rumah. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Kalau pengen belajar nunggu aja di luar. Ya, kemarin kita ceritakan juga Abdullah bin Abbas nunggu juga Ubay bin Ka'ab dari pagi sampai siang, sampai Ubay bin Ka'ab gak ngenalin ini siapa ini. Saking di luar kena debu, tunggu aja. Syekh Abu Bakar bin Salim 40 hari 40 malam nunggu Syekh Ma'ruf, kalau saya tidak salah namanya. Nunggu 40 hari sampai 40 hari ya santri ada tiap hari lewat. Kenapa ini lagi nunggu diizinkan untuk boleh jadi murid. Ini jadi murid nih. Kalau ini mah nunggu 40 hari. Tapi setelah 40 hari belajarnya cuma sebentar. Sebentar 40 hari sudah masuk, ngobrol-ngobrol, aku sudah berikan semua ilmu kepadamu. Karena ada. Kita nunggu guru setengah jam, udah kayak 6 tahun.
tengok kanan, tengok kiri. Ini guru niat ngajar apa enggak sini? Masya Allah, ya. Luar biasa kita mah. Wala yaqra wala yasma wala yaltafit. Jangan nengok juga. Siapa tahu ada rahasia, ada sesuatu yang guru sedang bicarakan. Dan jangan gini ya, kita jangan berpikiran jorok. Kita selalu melihat orang yang ngobrol itu ngomongin kita. Ini insting bodohnya kita. Kita selalu berpikiran ada orang ngobrol ya. Ada orang ngobrol atau guru ngobrol dengan yang lain. Kita pasti karena agak menjauh dari kita, ini pasti ngomongin saya, ini pasti ngomongin saya. Ya belum tentu. Siapa tahu ada murid tersebut punya masalah pribadi yang kita nggak perlu. Dan kita yuk, baik dengan guru ataupun dengan kita, jangan senang-senang banget kita tahu urusan orang. Ya, itu bahaya. Kita tahu urusan orang. Saya kalau boleh emang nggak mau tahu urusan pribadi orang lain. Ya kenapa? Itu beban. Itu beban buat kita, beban. Satu, kadang nggak ada perlunya kita pengen ngomongin. Kemarin si Anu ngomong sama saya gini-gini, ya kan bocor. Satu. Yang kedua, akan ada tantangannya nanti luar biasa. Ketika orang itu berbuat salah sedikit sama kita, waduh, udah kapan mutek, lihatin ngomongin, keluarin semua. Itu kan beban. Jangan tapi senang kalau ada orang yang curcol sama kita. Ngeri itu aslinya. Rahasia orang berada di kita, itu amanah. Maka jangan suka kepo. Ya, tahu orang kasih tahu, dah dengerin gitu kan. Enggak, orang enggak ngasih tahu, jangan suka pengen tahu. Itu beban hidup. Kan beban hidup kita udah cukup banyak. Ya. Nah, beban hidup itu udah cukup banyak, tambah beban lagi tahu urusan orang lain. Apalagi urusan guru sama murid gitu. Ini penyakit orang tadi mau pecah urusan. Ini apa? Oh, repot banget deh. Repot banget. Ustaz kemarin kemana aja sih berdua sama orang, bolak-balik sama orang itu. Ustaz kasih tahu saya, jangan nanti sakit hati. Beneran enggak sakit hati. Ya, terus kasih tuh, kejar gitu. Kemarin dia kawin lagi. Tuh kan saya sakit hati, saya nggak berani. Repot kan nih ya. Udahlah, masing-masing punya urusannya. Wala yasma wala yaltafit. Tengok pun jangan. Faidah adkhalahu fil hadis. Faidah apabila adkhala memasukkan syekh akan santri fil hadis dalam pembicaraan. Fala ya'ti min janibin akhar. Fala ya'ti maka jangan datang murid min janibin akhar dari arah lain ya. Maksudnya jangan bikin repot guru. Kalau guru lagi ngajak ngobrol sebelah sini, ente kagak usah pindah. Ini ada orang ngajak ngobrol sebelah kanan. Kemudian kita diajak ngobrol begini. Ya, diajak ngobrol kita begini, posisi enak nih. Guru lagi ngobrol sama orang, kemudian memasukkan kita di obrolan itu. Kan kumpul sebelah sini ya. Jangan pindah ke arah lain. Ngobrol begini kita pindah dulu ke sebelah sini. Akhirnya guru ngomong begini, ke sini ngomong, ke sini. Kamu dengar nggak? Ya, dengar nggak tadi? Ayo bolak-balik. Wala jangan duduk di arah yang lain arah supaya guru nggak bolak-balik ngomongnya sebelah sini. Itu luar biasa. Dan dalam pergaulan pun ini ajib. Dalam pergaulan biasa pun ini ajib luar biasa. Lain ngobrol sini ya. Jangan dulu ke arah yang lain. Di sini aja dulu. Ngobrol enak ya. Ngobrol sama sebelah sini, satu lagi sebelah sana. Repot. Tengok sana, tengok sini gurunya. Habis ngobrol sama ente kecengklak itu guru. Repot ya. Wa idza sadafa syekh wa idza sadafa apabila berpapasan ya, sod pun berpapasan, sodafa saling berpapasan. Kalau sodafa menabrak, kalau sodafa berpapasan gitu di jalan. Wa idza sadafa apabila saling berpapasan, santri asyaihu akan guru fitoriki di jalan, bada'a maka memulai murid akan saya bisalami dengan salam ya. Yang pertama mengucapin salam adalah murid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa yaqsidu dan mendekat santri kepada syekh ingkana ba'idan apabila jauh. Mendekat dulu baru mengucapin salam. Syekhnya di perapatan sini, muridnya di perapatan sini, kelihatan sih, tapi beda blok. Assalamualaikum guru. Waduh, ya kan?
dekat dulu, assalamualaikum guru, gitu. Assalamualaikum Syekh, assalamualaikum Ustaz, gitu yang lengkap. Ini disingkat, salam tat, baik deh. Dijawab masanya, apa kabar bro? Udah, cocok dah. Ya. Wa yaksiduhu in kana ba'idan, mendekat kalau jauh, wala yunadihi, dan tidak memanggil. Tidak memanggil maksudnya jauh-jauh, mau kemana? Sana, oh iya, masya Allah. Ya. Hanya jalan kaki, kita naik motor. Hanya jalan kaki, kita naik motor. Assalamualaikum, Pak, kemana Pak? Saya duluan. Aduh, kan gitu. Waduh. Ya kan sama guru, sama orang sesama kita aja nggak pantas sih, nggak pantas. Sesama kita aja nggak pantas. Teriak-teriakan, salam tapi teriak-teriakan. Waliyusallim alaih min ba'id, waliyusallim dan tidak bersalam santri alaih kepada syekh min ba'idin, dari jauh mendekat. Termasuk orang tua ya, ini sama juga termasuk orang tua. Kadang-kadang orang tua kita sudah tua, kita bentak-bentak. Wala yusallim dan tidak salam alaihi kepada syekh min ba'idin, dari jauh. Wala min wara'i, dan tidak dari arah belakang, ya, ke depan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari belakang, habis itu ngumpet. Assalamualaikum, enggak ada. Cari perkara ini, ya. Artinya dari arah yang terlihat, ya. Bal yaqrabu minhu, akan tetapi mendekat murid minhu kepada syekh, wa yataqaddama, dan maju, ya, ke hadapan syekh, alaihi atas syekh, alaihi atas syekh, tsumma yusallim, kemudian salam ke arah depannya yang terlihat, baru salam. Wala yushiru alaih, dan tidak menunjukkan, wala yushiru dan tidak menunjukkan santri alaih kepada syekh. Wah, ini apa nih? Wala yushiru dan tidak menunjukkan santri alaih kepada syekh, ibtidaan halnya di awal, bil akhdhi, dengan keputusan, fitorikin, pada jalan, hatta sehingga yastashiro, minta petunjuk syekh kepada murid. Nah, kalau lagi jalan jangan so tahu murid, ya. Belok kanan, belok kiri guru, belok kanan guru, belok kiri guru, nyasar, ya. Enggak usah. Ini adab nih. Misalkan kita diajak guru, diajak oleh syekh, ulama, dan yang lainnya lah yang kita hormati ke satu tempat. Sampai beliau bilang, saya nggak tahu jalan, kamu nunjukin jalan ya, gitu. Ya. Baru kita tunjukin ke kanan guru, ke kiri, lurus, awas lubang, ya. Jangan ke kiri guru. Kenapa? Rumah jande, gitu ya. Misalnya gitu. Gitu ya. Kalau nggak dipinta mah diam aja. Ya. Sibuk dalam mobil, atau kalau dulu kan ontak ya. Kalau sekarang mobil sibuk nunjukin sono sini. Paling guru begitu. Ya. Sampai segininya ya tuh. Jangan kita memulai menunjukkan jalan kalau nggak dipinta sama guru. Gitu. Apalagi yang nyetirnya buruk lagi, waduh, repot banget kan gitu ya. Udah pasrah aja. Kalau gue tanya kanan kiri ya, saya nggak tahu nih, kita tunjukin jalannya, udah. Saya nggak tahu nih, kita tunjukin jalannya. Lihat Google aja sih guru, repot banget. Tuh zaman sekarang begitu tuh, ya. Saya nggak tapi percaya Google ya, karena kata pepatah jangan terlalu percaya perempuan. Google yang ngomongnya perempuan. Wa idza wasala ila manzili syekhi, wala yas'alu, dan tidak bertanya kepada guru fitoriki, ketika di jalan. Ini juga ya. Lagi jalan nggak usah banyak tanya, fokus kepada tujuan. Sudah lagi di jalan banyak nanya, guru hukumnya ini gimana, puguh lagi naik onta, lagi naik onta, lagi di jalan, ya, kecuali santai ya. Saya pernah
mengiringi ya, mengiringi ulama ya, ikut ulama itu selama itu. Beliau supir, beliau duduk di depan, kemudian kita di belakang. Kita santri miring begini di belakang. Ini teman yang sebelah kiri, saya di kanan, beliau di kiri. Teman sebelah kiri nanya mulu di jalan. Walhasil itu ulama, itu syekh guru kita nggak bisa lihat ke depan, nengok lagi ke belakang, jauh. Kita main nanya ke depan, sampai saya cubit, jangan nanya mulu. Itu kan nengok ke belakang gitu, jadi susah urusannya. Udah ntar kalau posisi itu ke belakang nanya boleh, kalau guru depan udah seditanyanya guru kita jawab. Kalau nggak udah diem aja. Ya, ini termasuk adab. Ini kiai ini begini, nengok lagi dia ke belakang jauh. Udah ke depan nengok lagi ke belakang. Itu nggak ada orang begini. Ya. Wa idza wasala wala yasalu, dan tidak bertanya kepada guru fitoriki ketika di jalan. Imam Ahmad bin Hambal, kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hambal di tengah jalan ditanya soal ilmu tengah jalan. Ini termasuk nggak ada. Ditanya soal ilmu tengah jalan, ya Syekh, ini gimana hukumnya? Enggak jawab ya Pak. Bukan di sini tempatnya, datang ke majelis. Itu termasuk adab. Ya. Wa idza wasala ila manzilis syekh, dan wa idza apabila wasala tiba atau sampai santri ila manzilis syekh, ke rumahnya syekh, fala yaqifu, jangan berdiri. Kubalata babihi, di depan pintunya. Nah, kalau kita sudah sampai ke rumah guru, jangan berdiri di depan pintunya guru. Ya. Kenapa? Karohatan, karena halnya dikhawatirkan ayyusodifa, akan berpapasan khurujaman, dengan keluarnya orang yakrohu, yang tidak suka asyaihu, oleh syekh, ittila'ahu, akan kemunculannya alaihi, atas syekh. Apa itu maksudnya? Kalau kita ngantar guru ke rumahnya, jangan ikutan ngantar sampai depan pintunya, agak menjauh sedikit. Kenapa? Khawatir ada orang yang keluar dari dalam rumah yang saya nggak suka kalau kita melihatnya. Misalkan anak perawannya, misalkan istrinya, misalkan yang lainnya, saya nggak mau kita melihatnya. Ya, kita bilang itu yang saya tunggu mah. Kacau nih ya. Mana tahu di dalam rumah belum siap untuk kedatangan tamu. Ya, rumah sayanya lagi acak-acakan. Saya malu rumahnya, guru kita malu rumahnya acak-acakan, kita masuk ke dalamnya. Udah, kita tunggu agak jauh. Ya, itu namanya yang saya nggak suka kemunculan sesuatu, kelihatan sesuatu, nggak suka gitu ya. Kita masuk jadinya ke rumah sih, pelangap, langsung lihat semuanya, jadi scanner mata kita. Jangan, di luar aja. Di mana kita dipersilahkan, di situ kita duduk. Sekiranya disuruh nunggunya di atas pohon mangga, aja. Jangan turun-turun. Ya, ya, Allah. Nah, dengan begini kita nanti ke tempat guru-guru kita, ulama-ulama, guru-guru kita, punya guru-guru ya kita pakai. Termasuk adabnya, assalamualaikum itu jangan di depan pintu. Adabnya salam itu nggak pas di depan pintu, jangan. Makanya kalau orang-orang yang kemarin ke Hadramut ya, ke sana itu nggak tahu kenapa, apakah karena menghalau badai, angin, debu atau apa, depan pintunya selalu ada lagi tembok. Depan pintu selalu ada tembok, baru tangga seperti itu. Apakah menutupi pandangan dari luar supaya tidak langsung masuk ke dalam, atau seperti apa, wallahu a'lam. Tapi rata-rata seperti itu. Ya, adabnya ketika kita mengucapkan salam nggak di depan pintu, langsung blok assalamualaikum, enggak. Ya. Entah kita di pinggirnya, entah di sebelah kanan atau kiri, supaya apa? Ketika sahibul bait buka pintu, kita nggak langsung lihat ke dalam.
Siapa tahu di dalam ada perkara-perkara yang kita nggak boleh lihat. Yang mungkin ada perempuan atau ada seorang wanita yang sedang terbuka auratnya dan yang lainnya. Ya, seperti itu ya adabnya. Wa idza sa'ida, dan apabila apa ya? Sa'ida itu manjat. Apa? Menaiki. Apabila naik ma'hu beserta syekh sulaman, tangga. Naik tangga. Apa naik tangga? Naikin kan? Tangga naik. Wa idza sa'ida, apabila naik murid ma'hu beserta syekh sulaman akan tangga, ta'akhkhara al-muta'allimu anisy, ta'akhkhara maka mengakhirkan al-muta'allimu oleh santri anisy dari syekh. Kalau naik tangga nih, naik tangga santri di belakang. Ya. Kalau naik tangga santri di belakang, bukan di pinggir, bukan di depan, tapi di belakang. Takut saya jatuh. Kan di belakang. Kalau naik. Wa idza nazala, apabila turun, asyaihu oleh syekh, sabaqo maka mendahului murid huwa kan syekh. Kalau turun tangga murid duluan, naik tangga murid belakang. Termasuk naik bukit murid di belakang, turun bukit murid di depan. Detail ya bahas ini, masya Allah, luar biasa. Nah kalau jatuh kena kita, kalau di depan, kalau jatuh ada kita di depan. Jadi situasional ya. Kenapa kita jadi depan? Oh tangga turun atau tangga. Sabaqul ihtimali, karena khawatir antazila, jika terpeleset rijulus syekhi, oleh kakinya syekh, faya'tamida maka bisa bersandar syekhu kepada muta'allim, kepada santri. Wala yaqulu lima rawahu syekh, wala yaqulu, dan tidak mengatakan murid lima bagi apa-apa ro'a yang telah berpendapat hu akan ma asyekhu oleh syekh. Wa kana khata'un hadza khata'un wala hadza laisa bira'yi, dan murid tidak mengucapkan walaupun saya agak enggak pas nih omongannya, maka jangan dikatakan kana khata', ada saya salah. Wa kana enggak gitu. Wa kana, dan ada saya khata'un itu salah. Wa kana khata'an, wa kana, dan ada saya khotoan salah, saya berbuat salah nih, maka murid nggak mengucapkan ada khoto, ini salah. Wala, dan tidak mengucapkan murid laisa biroi, ini bukan pendapat saya, ini bukan pendapat saya, ini bukan pendapat yang benar, ini salah. Mutak, wah payah nih guru nih, nggak gitu tuh. Ya. Bal yaqulu, akan tetapi mengucapkan al-dhahiru, sepertinya annal maslahata fi kada, mohon maaf guru, sepertinya yang lebih maslahat fi kada, seperti ini. Ya. Artinya talatuf, dilembutkan, jangan senang banget kita mendapati guru kita salah. Kalaupun salah, dibenarkan, diajukan sesuatu dengan cara yang lembut. Jangan senang melihat berusaha. Ada muskilah santri sekarang, belajar dari kesalahan guru. Mempelajari kesalahan guru. Imam Syafi'i dicari kesalahannya, Imam Ghazali dicari kesalahannya. Kemudian ketika sudah mendapatkan kesalahan para imam ulama mujtahid itu, kita merasa lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Dalam hal ini Syafi'i salah, udah Syafi'i manggilnya juga. Dalam hal ini Ghazali salah, masya Allah. Suul adab. Manusia, kemarin kata Mbah Hashim apa? Manusia itu ghairu ma'sum. Manusia itu tidak ada yang maksum, ya, kecuali Rasulullah. Bayangkan khata, salahnya mungkin kecil, tapi benernya banyak. Lihatlah benernya
guru-guru kita, ulama-ulama itu. Ya. Kalau masalah kecil ya udah mafhum, udah jangan diangkat. Kecuali itu adalah untuk tujuan ilmiah, mengkoreksi untuk tujuan ilmiah. Tapi sengaja menyebutkan Imam Ghazali itu lemah di dalam hadis, masya Allah, kan gitu, ya, kayak gitu. Saya pernah begitu. Kita mengira bahwa ketika menemukan kesalahan guru kita lebih pintar daripada guru. Ketika kita menemukan kesalahan ulama kita merasa lebih pintar daripada ulama. Ini orang-orang yang pengen cepat dibilang pintar, ini penyakit. Nggak ada perlunya. Ketika kita ketemu guru, kita pengen ambil faedahnya. Kita pengen ambil yang manfaatnya. Kita pengen ambil benernya. Wa inna khota'an walaupun wala yaqulu ra'yu 'indi kada wa shibha dzalik. Wala yaqul, dan tidak dikatakan ar-ra'yu 'indi, pendapat saya adalah kada seperti ini. Enggak. Dulu kira-kira pendapat yang begini kayaknya sepertinya maslahatnya seperti ini deh. Gitu ya. Boleh. Gak mesti kita guru salah kita ikut aja kan. Apa saya bilang kemarin, ketaatan kepada makhluk itu bersyarat. Ya. Baik itu guru, baik itu pemimpin, tetapi cara kita menyampaikan ya, yang hak itu perlu diperbaiki ya. Supaya supaya tetap ta'adduban, supaya tetap kita beradab. Wasyibha dzalik, dan yang seumpama dengan itu ya. Kalau kita mencari guru yang tidak punya kesalahan, tidak pernah berbuat salah, tidak ada kekurangan sampai mati, kita tidak akan punya guru. Tinggal bagaimana? Khudh masofak wada' makadar. Ambil yang suci, ambil yang bersih, ambil yang benar, maklumi yang kurangnya. Mungkin ada akhlak dan yang lain, tetapi terhadap syekh, terhadap ulama, terhadap guru kita husnuzon. Ambil sisi baiknya supaya tidak hilang penghormatan, tidak hilang ta'zim kita, tidak hilang hormat kita. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظم لكل سولي بالمصطفى رسولي أعظم لكل سولي بالمصطفى رسولي أعظم لكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد تشي الصحبي والحمد لله في البث والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.
adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.